kami akan mengerjakan tugas proyek membuat video podcast tentang bab 10. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alvina Cahya Al-Zahra, nomor absen 5. Perkenalkan nama saya Ani Kofifa, nomor absen 6. Perkenalkan nama saya Delia Agustin, nomor absen 2. Perkenalkan nama saya Aira Nafisa, nomor absen 4. Penyebaran Islam merupakan salah satu tahapan yang sangat penting dalam sejarah peradaban Indonesia. Sumber dari sejarah dinasti Tang pada tahun 674 Masehi memberikan petunjuk bahwa memang pada masa-masa awal pertumbuhan Islam, saudagar-saudagar Muslim dari Arab sudah memasuki wilayah Nusantara. Wali Songo merupakan sekumpulan tokoh penyebar Islam pada perempat akhir abad ke-15 hingga paruh abad ke-16 yang merupakan tonggak terpenting dalam sejarah penyebaran Islam di Jawa dan Nusantara. Mengapa dikatakan tonggak terpenting dalam penyebaran agama Islam? Karena kedatangan saudagar-saudagar Muslim sejak tahun 674 Masehi tersebut ternyata belum diikuti dengan penyebaran Islam secara masif di kalangan penduduk pribumi hingga munculnya para penyebar Islam di tanah Jawa yang dikenal dengan sebutan Wali Songo. Wali telah merumuskan strategis dakwah atau pendekatan yang sistematis, terutama bagaimana mengenalkan Islam pada masyarakat yang memegang teguh kebudayaan Jawa maupun kebudayaan nasional yang sudah sangat tua, sangat kuat, dan sangat mapan. Para wali memiliki metode yang sangat bijak dan memperkenalkan Islam, yaitu tidak dengan semerta-merta, tidak juga secara instan, melainkan dengan strategi jangka panjang. Dalam mengembangkan ajaran Islam di bumi, para wali melalui dengan beberapa langkah strategis, yaitu yang pertama adalah transit atau bertahap, yang kedua adalah adamul harat atau tidak menyakiti. Dalam Islam Comes to Malaysia, Fatini menuliskan bahwa pada abad ke-10 Masehi telah terjadi migrasi keluarga yang berasal dari bangsa Persia, dan di antara migrasi keluarga-keluarga tersebut yang tersebar adalah sebagai berikut. Pertama, keluarga Lor, yaitu keluarga yang datang ke Nusantara pada zaman Raja Nasiruddin bin Bad yang memegang pemerintahan di wilayah Lor. Yang kedua, keluarga Jawani adalah keluarga yang datang pada zaman Jawani Al-Qurdi yang memerintah Iran pada kurun waktu tahun 301 Hijriah atau 913 Masehi. Yang ketiga yaitu keluarga Syiah, yaitu keluarga yang datang ke Nusantara pada masa pemerintahan Ruknudaulah pada kurun waktu 357 Hijriah. Yang keempat, keluarga Rumai adalah keluarga yang datang dari Puak Sabankarah yang menetap di utara dan di timur Sumatera. Wali berasal dari bahasa Arab, yaitu suatu bentuk singkatan dari kata waliullah yang artinya adalah orang yang mencintai dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kata Songo yang merupakan bahasa Jawa yang berarti 9, sehingga Wali Songo berarti wali 9, yakni 9 orang terpuji yang dicintai dan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. 9 wali tersebut dipandang sebagai mubalik Islam yang bertugas mendakwahkan Islam di daerah-daerah yang belum memeluk Islam di Pulau Jawa. Siapa sih tokoh Wali Songo? Jadi yang pertama adalah Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik merupakan tokoh yang pertama kali dipercaya sebagai penyebar ajaran Islam di tanah Jawa. Ia datang ke Gresik pada kurun waktu tahun 1404 Masehi. Maulana Malik Ibrahim adalah seorang ulama yang berasal dari Arab. Ia disebut dengan julukan Syekh Maghribi yang kemungkinan mengisyaratkan asal keturunannya, yaitu wilayah Arab Maghrib di Afrika Utara. Peran dan penyebaran Islamnya. Pertama, Sunan Gresik dikenal sebagai perintis dakwah Islam di Jawa. Ia berdakwah dengan pendekatan damai dan bijaksana, menggunakan jalur sosial, ekonomi, dan pendidikan. Dikenal karena membantu masyarakat dalam bidang pertanian, kesehatan, dan perdagangan sehingga mudah diterima oleh masyarakat lokal. Ia juga selalu membiasakan budi bahasa yang ramah dan santun, dan tidak menunjukkan pertentangan dan perlawanan kepada ajaran dan kepercayaan penduduk pribumi. Ia memperlihatkan keindahan dan kemuliaan yang dibawa oleh ajaran Islam, sehingga berkat keramah tamahan dan kehalusan budi pekertinya tersebut, banyak masyarakat pribumi yang kemudian
menganut ajaran Islam. Ia juga membuka pondok pesantren sebagai tempat pendidikan Islam. Wafat dan peninggalannya. Sunan Gresik wafat pada tahun 1419 Masehi dan dimakamkan di Gresik, Jawa Timur. Yang kedua, Ali Rahmatullah atau yang dikenal dengan Sunan Ampel adalah seorang wali yang menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa. Ia lahir pada tahun 1401 di daerah Campang, Vietnam. Sunan Ampel adalah putra dari Syekh Maulana Ibrahim Asmorokondi dengan Dewi Chandrawulan. Beliau meninggal pada tahun 1481 di Kesultanan Demak. Dimakamkan di Masjid Agung Sunan Ampel, Surabaya. Metode dakwah beliau adalah metode pembaruan dan pendekatan intelektual adaptasi dengan masyarakat setempat, penggunaan bahasa Jawa dalam penyampaian ajaran Islam, membangun pusat pendidikan seperti pesantren dan pendekatan falsafah Mohlimo. Yang ketiga, salah satu yang menyebarkan Islam di Jawa yang bernama Sunan Bonang. Beliau memiliki nama asli Raden Magdum Ibrahim. Beliau lahir pada 1465 Masehi dan wafat pada 1525. Metode yang digunakan Sunan Bonang yaitu seni dan budaya. Ia menciptakan syair-syair yang berisi ajaran-ajaran Islam. Apakah masih ada syair yang saat ini masih dikenal? Masih, salah satunya Tombok Ati. Yuk kita nyanyi. Tombok ati iku lima perkarane, kaping pisan maca Quran lan maknane, kaping salat bengi lakonono, kaping telu wong kang saleh kumpulono, kaping papat kudu weteng ingkang luwih, kaping lima zikir wengi ingkang suwe, salah sawijine sapa bisa nglakoni. Mugi-mugi Gusti Allah nyembadani. Aku lima perkarane, kaping pisan maca Quran lan maknane, kaping pindho salat wengi lakonono, kaping telu wong kang saleh kumpulono, kaping papat kudu weteng ingkang luwih, kaping lima zikir wengi ingkang suwe, salah sawijine sapa bisa nglakoni. Mugi-mugi Gusti Allah nyembadani. Yang keempat, Sunan Derajat. Sunan Derajat adalah salah satu putra dari Sunan Ampel dan merupakan saudara dari Sunan Bonang. Nama aslinya adalah Raden Qasim atau juga dikenal dengan nama Syarifuddin. Ia lahir pada awal abad ke-15 Masehi, sekitar tahun 1470 Masehi dan wafat pada tahun 1522 Masehi dan dimakamkan di Desa Derajat, wilayah Lamongan. Lanjut. Wilayah Lamongan, Jawa Timur. Sunan Derajat mendarat pertama kali di wilayah Jelak, Banjarwati pada akhir abad ke-15. Sunan Derajat kemudian membangun sebuah musola yang dijadikan sebagai sebuah tempat untuk beribadah umat Islam.
Yang kelima, Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah seorang ulama terkenal dan penasihat pemerintahan di era Majapahit pada masa Prabu Kartabumi Demak Pajang. Beliau lahir pada 1450 Tuban, Majapahit. Beliau meninggal di Kadilangu, Demak Pajang, dimakamkan di Kadilangu, Demak. Salah satu media dakwahnya yang dikenal luas hingga sekarang melalui pentas adalah wayang kulit. Kesenian Kesenian wayang kulit yang awalnya berisi kisah-kisah Hindu diganti oleh Sunan Kalijaga menjadi kisah-kisah yang berisi ajaran Islam. Contohnya yaitu wayang Sadat dan Jamus Kalimadasa. Beliau juga menyebarkan di tanah Jawa. Nama asli Said Ja'far Shadiq Azmat Khan. Lahir pada tahun 1500 Masehi. Beliau wafat tahun 1552. Dimakamkan di Kudus, Jawa Tengah. Beliau juga keturunan ke-24 Nabi Muhammad SAW. Metode dakwah beliau yaitu pendekatan budaya lokal, sapi sebagai simbol dakwah karena masyarakat Kudus menyucikan sapi dan tidak menyembelih sapi dan diganti dengan kerbau. 7. Sunan Muria, yang memiliki nama asli Raden Umar Said, adalah putra dari Sunan Kalijogo dan cucu dari Sunan Ampel. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam penyebaran agama Islam di daerah pedesaan dan pegunungan Jawa Tengah, terutama di wilayah Gunung Muria, Kudus. Sunan Muria memiliki pendekatan dakwah yang khas, yaitu melebur dengan kehidupan masyarakat kecil, terutama petani, nelayan, dan pedagang. Ia menyebarkan Islam melalui cara-cara yang sangat sederhana dan merakyat. Sunan Muria memiliki pendekatan dakwah yang khas, yaitu melebur dengan kehidupan masyarakat kecil, terutama petani, nelayan, dan pedagang. Ia menyebarkan Islam melalui cara-cara yang sangat sederhana dan merakyat, seperti 1. Mengajarkan Islam melalui kesenian tradisional seperti gamelan dan wayang. 2. Menyisipkan nilai-nilai Islam dalam lagu, cerita rakyat, dan budaya lokal. 3. Mendorong masyarakat untuk bekerja keras, hidup rukun, dan menjaga lingkungan. Yang ke-8, Sunan Gunung Jati atau lebih dikenal sebagai Sayyid Al-Kamil adalah salah satu seorang dari Wali Songo. Ia dilahirkan tahun 1448 Masehi dari pasangan Syarif Abdullah Umdatuddin Sultan pertama Kesultanan Champa dan Syarifah Mudaim, putri dari Sri Baduga Maharaja dan Kerajaan Pajajaran. Beliau wafat pada 19 September 1568, Keraton Kasepuhan Kesultanan Cirebon, dimakamkan di Astana Gunung Sembung. Sunan Gunung Jati terkenal dengan metode dakwah yang unik, yaitu dengan memadukan ajaran Islam dengan budaya lokal dan seni. Yang ke-9, Sunan Giri. Beliau memiliki nama asli Raden Paku. Beliau juga memiliki nama panggilan lain, yaitu Ainul Yakin. Beliau lahir di Banyuwangi tahun 1442 Masehi dan wafat pada tahun 1506 Masehi. Beliau dimakamkan di Gresik. Metode dakwah beliau adalah kesenian, pendidikan, dan politik. Sunan Giri juga dikenal sebagai tokoh politik yang berpengaruh di wilayah Gresik dan sekitarnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.